hadiratmu hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, oh Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kau segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini.
Raja yang duduk di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku
Shalom. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan hari ini ketika Tuhan boleh izinkan setiap kita boleh memulai peribadahan pada hari ini. Kita bersyukur untuk kasih setianya dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak setiap kita, Bapak Ibu sekalian, untuk bangkit berdiri. Mari kita akan memulai peribadahan kita pada hari ini. Kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan, Kau yang terindah. Terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita pujikan sekali lagi, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih
segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mazmur 135 pada bait yang ketiga berkata demikian. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. Kita datang di hadapan Tuhan, rendahkan diri kita, bahkan di dalam segala kelemahan, kita mau mengakui akan segala dosa, pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan meyakini, beriman bahwa Dia sanggup menolong setiap kita. Mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan, Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan
perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu sejenak bagi setiap kita untuk kita boleh berdoa menghadap kepada Tuhan untuk mengakui akan segala dosa pelanggaran di hadapannya. Bapa di dalam surga, sungguh saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami berdoa menghadap kepada Tuhan, karena kami mau untuk mengakui akan segala dosa pelanggaran di hadapan Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu menyayangi kami, sehingga sampai saat ini Tuhan masih berikan kasih-Mu kepada kami. Tetapi terkadang kami ya Tuhan, dalam kelemahan dan keterbatasan kami sering melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Kami menyakiti hati sesama kami, dan kami hidup tidak sesuai dengan firman-Mu. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau datang di hadapan Tuhan untuk mengakui. Secara pribadi kami pun boleh datang di hadapan Tuhan dan memohon kepada Tuhan berikan kekuatan kepada kami dan memampukan kami untuk tetap hidup pada jalan Tuhan, untuk memahami dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan, ubah hati kami, perilaku kami, cara hidup kami yang lama menjadi anak-anak Tuhan, manusia yang baru yang terus dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat bagi sesama kami. Engkau mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mazmur 85 pada bait yang ketiga menjadi satu berita anugerah bagi setiap kita sebagai orang-orang yang sudah diampuni. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Mari bersama-sama kita juga akan membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 12 pada ayat yang ke-9. Kita akan membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura.
Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita persiapkan diri kita, hati kita. Mari kita memuji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bersama tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kerinduan kami di dalam hidup ini adalah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Melalui perenungan firman Tuhan, bahkan melakukan firman-Mu, itu adalah menjadi bagian daripada hidup kami untuk menyenangkan Engkau. Kami siap pada hari ini, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan setiap jemaat-Mu yang ada di gereja, bahkan di rumah masing-masing. Mereka boleh merenungkan dan memahami akan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Berkati kami Tuhan, berkatilah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, shalom. Kita bersyukur hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, bahkan kita akan menikmati setiap hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita saat ini. Mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita membaca dulu firman Tuhan kita di dalam Roma pasal 12.
LCD. Roma pasal 12 ayat yang ke-9 dan 10. Kita buka bagian firman ini dulu, Roma 12 ayat 9 dan ayat 10. Dua ayat ini dulu kita akan baca. Saya akan membaca ayat 9, kemudian Bapak Ibu sekalian membacanya di dalam ayat yang ke-10. Saya akan baca ayat 9 dulu. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara, jangan ditutup dulu firman Tuhan ini. Kemudian kita lanjut membuka di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Kita akan membacanya sekali lagi secara bergantian. Saya akan membaca ayat 7, Bapak Ibu sekalian di gereja maupun di rumah membaca ayat yang ke-8 bergantian sampai ayat yang ke-21. Judul perikop adalah Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita baca bersama-sama ayat 21, 1, 2, 3. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Biarlah setiap kita yang boleh membaca, boleh merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih yang di dalam Tuhan, apa yang spesial hari ini? Hari ini tanggal 14 Februari, tepat hari Minggu. Ada yang tahu kira-kira 14 Februari ya? Setiap tahun, setiap tanggal 14 Februari itu kita ada yang spesial. Kelihatan dari saya ya, bajunya udah kelihatan spesial. Ini pertama kali saya pelayanan pakai baju pink. Biasanya kalau enggak merah, hitam, putih, atau enggak biru, atau enggak ungu, kalau Advent gitu kan. Ini pakainya warna pink. Ada apa kira-kira di tanggal 14 Februari? Pak Pur, ada apa Pak Pur? Apa? Hari Valentine. Biasanya Valentine itu identik dengan
warna pink atau enggak merah gitu kan. Pak Purnya pakai baju apa? Biru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hampir semua orang tahu bahwa 14 Februari itu adalah hari kasih sayang, atau biasa disebut anak-anak muda ngomong hari Valentine Day gitu kan. Saudara, walaupun ini bukan hari libur nasional dan juga bukan tanggal merah karena memang pas hari Minggu, jadi hari ini pas tanggal merah, tetapi orang itu biasanya akan merayakannya. Biasanya yang paling sering merayakan itu anak-anak muda yang lagi pacaran atau mereka yang di dalam keluarga gitu merayakan akan Valentine, hari kasih sayang. Sebenarnya saya nggak perlu untuk menjelaskan tentang sejarah mengapa tanggal 14 ini disebut dengan hari kasih sayang atau Valentine Day. Tapi yang ingin saya katakan hari ini adalah kita tuh selalu diingatkan bahwa tanggal 14 kita itu harus memberikan sesuatu kepada orang yang kita kasihi. Biasanya kita ngasih apa? Kasih coklat. Kasih coklat ya. Jadi biasanya kalau Valentine tuh dikasih coklat gitu kan. Entah ke pacar kita atau suami kita atau mungkin ke anak kita, pokoknya orang-orang yang kita kasihi. Biasanya kita akan berikan coklat sebagai apa? Sebagai satu simbol bahwa aku itu mengasihi kamu. Dan biasanya Bapak Ibu ada hal-hal yang lain yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang kita kasihi. Mengapa coklat? Banyak orang mengatakan coklat itu manis. Walaupun terkadang saudara, coklat itu adalah pahit sebenarnya. Dark coklat 100% itu sebenarnya rasanya pahit, enggak manis ya. Tapi orang akan memberikan coklat itu yang manis, coklat yang manis itu kepada orang yang kita kasihi, orang yang dikasihinya. Dalam sebuah penelitian itu coklat mengandung zat-zat yang dimana ada zat-zat yang mampu untuk menghilangkan kepenatan, bahkan tuh bisa mengurangi stres. Itu zat yang terkandung di dalam coklat. Nah Bapak Ibu Saudara, pemberian coklat itu merupakan satu simbol atau bentuk bahwa kita itu mengasihi orang yang kita kasihi hanya di tanggal 14 Februari. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan tanggal-tanggal yang lain? Ada tanggal 18 Februari, ada tanggal 7 Agustus, ada tanggal 23 Maret gitu kan ya. Ada tanggal 2 Desember. Ada hari-hari yang lain, ada tanggal-tanggal yang lain saudara. Apakah di tanggal-tanggal yang lain itu kita masih memberikan coklat kepada orang yang kita kasihi? Atau mungkin setiap hari akan memberikan coklat kepadamu supaya apa? Supaya aku ini sebagai satu simbol bentuk aku mengasihi kamu. Yang ada apa? Diabetes saudara. Malah sakit, malah diabetes. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita hari ini melihat bersama-sama ada satu momen di mana kita harus saling mengasihi, bahkan diingatkan setiap tahunnya. Antara manusia satu dengan manusia yang lain. Kita dengan sesama kita, kita dengan saudara kita, dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, atau siapapun orang-orang yang kita kasihi. Tentu saudara, ini menjadi satu perenungan bagi kita saat ini jika hari ini kita berbicara tentang mengasihi sesama. Saudara, hidup saling mengasihi, hidup di dalam kasih itu sebenarnya adalah suatu ciri khas umat percaya. Kehidupan setiap kita umat percaya. Bahkan ini merupakan sebuah perintah dari Allah, perintah yang utama dan yang terutama dalam hal saling mengasihi. Bukan semata-mata untuk menegaskan bahwa manusia itu hidup itu enggak sendirian. Hidup itu bersama-sama, ya makhluk sosial. Tapi karena Allah sendiri itu adalah kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus memberikan dirinya mati di kayu salib, itu pun sebagai satu bentuk kasih Allah kepada setiap kita. Saudara, sungguh besar kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, seorang India, Mahatma Gandhi, kita tahu orang ini, dia pernah mengatakan, where there is love, there is life. Artinya saudara, di mana ada cinta, disitulah ada kehidupan. Saudara, kehidupan manusia itu tidak bisa dijauhkan dari cinta. Tidak bisa dijauhkan dari apa yang namanya kasih. Cinta itu bisa berbentuk dengan kata-kata, ya, ataupun bisa berbentuk sebuah perasaan untuk mengasihi. Tetapi saudara,
Cinta yang sebenarnya itu bukan tentang perasaan saja, tetapi adalah tentang tindakan. Seseorang mengasihi yang lain itu pasti akan menunjukkan suatu tindakan. Tidak mungkin kalau saya mengasihi sesamaku hanya berhenti di perasaan. Tidak, saudara. Tetapi mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan untuk orang yang kita kasih. Mungkin bisa memberi, bisa menolong, ataupun sebuah tindakan yang lain untuk menunjukkan bahwa aku itu mengasihi engkau. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, lalu apa kata firman Tuhan kalau kita hari ini berbicara tentang kasih, hidup di dalam kasih, khususnya dalam kehidupan manusia. Saudara, kita buka kembali tadi di dalam Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9 mengatakan, hendaklah kasih itu apa? Jangan pura-pura. Kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara, Roma 12 ayat 9 ini memberikan kepada setiap kita sebuah perenungan yang baik, bahwa ketika kita ingin mengasihi sesama kita, janganlah kita memberikan kasih itu secara pura-pura, dengan pura-pura. Ya, bahkan dalam Alkitab terjemahan yang lama, terjemahan yang lama itu mengatakan kasih itu tulus ikhlas. Memberikan kasih itu harus dengan tulus ikhlas. Karena apa, Bapak Ibu? Segala hal yang tidak berasal dari hati itu adalah pura-pura. Itu adalah sebuah kebohongan. Ada sesuatu yang diinginkan ketika kita ingin menunjukkan kasih kepada sesama. Tetapi sebagai umat percaya, anak-anak Tuhan, seharusnya yang kita lakukan, kalau kita mau mengasihi, lakukanlah semuanya itu, lakukanlah kasih itu dengan tulus hati dan tanpa adanya paksaan. Itulah kasih. Kasih manusia kepada sesamanya. Kasih di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, lalu bagaimana kita melihat kasih Allah di dalam kehidupan? Saudara, sering kita mendengar bahwa kita itu harus mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Seperti firman Tuhan juga katakan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ya, pasal yang keempat, kita mengasihi, ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi setiap kita. Jadi kita mendengar kata-kata ini. Saudara, kasih Allah itu lebih dari apa yang pernah kita bayangkan. Bahkan lebih dari itu, saudara, mengapa kita harus mengasihi? Karena Allah adalah kasih. Kasih itu berasal dari Allah. Jadi kalau kita tidak mengasihi, saudara, berarti kita tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Dalam ayat yang ke-8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mengapa kita mengasihi? Karena Allah adalah kasih. Jika kita berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, seperti pujian kan? Aku mengasihi Engkau, artinya kita juga harus mengasihi sesama. Ya, kalau kita mengasihi Allah, berarti kita harus mengasihi sesama. Tapi kalau tidak demikian, jika tidak demikian, saudara, maka kita disebut sebagai pendusta di dalam ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, perhatikan, maka ia adalah pendusta. Dia adalah pendusta. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Ya, kita ini adalah anak-anak Allah. Kita mengasihi Allah, tetapi jika kita tidak mengasihi sesama, maka kita disebut sebagai pendusta, pembohong. Ya, sebagai pembohong, sebagai pendusta, disebut sebagai pembohong. Saudara, ingatlah bahwa kasih yang terbesar itu adalah berasal dari Allah. Kasih yang sejati itu adalah berasal daripada Allah. Kita harus terus mengingat bahwa kebaikannya tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Kasih yang terbesar yang Allah tunjukkan bagi kita yaitu melalui pengorbanan Kristus. Karya keselamatan dari Kristus Yesus membuat kita sadar
harusnya kita sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita percaya Yesus adalah jalan keselamatan bagi kita. Maka saat ini pun kita juga terus diingatkan kasih itu adalah Allah. Dia mati untuk mengampuni kita yang berdosa. Dia mati untuk membawa kita pada suatu pendamaian bersama dengan Allah di surga. Keselamatan melalui Yesus Kristus membuat kita memahami bahwa Ia melakukan semuanya itu untuk setiap kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, masih ada kesempatan bagi kita untuk kita membuka diri untuk mengampuni orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Janganlah sampai kita disebut sebagai pendusta, janganlah sampai kita disebut sebagai pembohong. Karena aku mengasihi Allah tapi aku membenci saudaraku, aku membenci keluargaku, aku membenci orang yang ada di sebelah kanan kiriku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus bisa mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni kita. Kita harus bisa mengampuni karena Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Dan kita pun bisa berkata, aku mengasihi Allah dan sesamaku. Dan kita tidak lagi disebut sebagai pendusta. Bapak Ibu Saudara, hidup ini, dalam menjalani hidup ini mungkin banyak sekali tantangan. Bahkan ketika kita menjalin relasi dengan sesama. Bagaimana cara kita untuk bisa hidup di dalam kasih, hidup bersama dengan Allah, hidup bersama dengan Yesus. Kita harus menunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Berbicara tentang kasih berarti kita juga berbicara tentang perjalanan kehidupan kita sebagai umat percaya. Orang-orang Israel ketika mereka sudah keluar dari tanah perbudakan tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan, mereka mengalami banyak pergumulan permasalahan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi umatnya. Tuhan tetap mengasihi umat Israel. Walaupun terkadang mereka beriman tegar tengkuk kepada Allah. Kasih berbicara tentang perjalanan hidup kita sebagai umat percaya. Dan sebagai umat percaya dan kita sebagai manusia, kasih yang pura-pura itu bisa saja terjadi dalam diri manusia. Kita masih bisa mengasihi dengan pura-pura. Kita bisa menjadi pendusta Bapak Ibu Saudara. Tapi selalu kita harus mengingat bahwa Allah adalah kasih itu sendiri. Allah mengatur segala sesuatunya itu dengan kasih. Dan kita hidup saat ini pun oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara, kasih Allah tidak dapat dibandingkan dengan kasih manusia. Sangat berbanding jauh Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita mengingat sekali lagi bahwa kasih-Nya yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita, kita juga terus mengingat bahwa Dia ada bersama dengan kita. Kasih Allah, kasih Yesus dalam hidup kita menunjukkan bahwa kita pun juga harus bisa mengasihi sesama kita. Mari bersama-sama kita hidup di dalam kasih. Kita menunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Jika saat ini kita masih belum bisa mengampuni sesama kita, maka mulailah untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Belajarlah membuka diri untuk Tuhan, supaya Tuhan boleh menolong, memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa mengampuni orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Ketika Tuhan izinkan kami boleh ada saat ini, itu karena kasih Allah yang boleh ada bersama kami, menyertai kami, bahkan memelihara kami. Kami serahkan untuk segala apa yang ada di depan kami, masa depan kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus menaungi setiap kami. Ampuni kami akan segala dosa pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan meresponi akan firman Tuhan hari ini. Ketika Tuhan boleh izinkan kita ada, kita pun juga harus boleh mengasihi sesama kita, ya, mengampuni dan mengasihi lebih lagi.
Mari kita memuji Tuhan, responi akan firman Tuhan hari ini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita mengambil sikap berdoa, kita masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih ketika Tuhan masih izinkan kami untuk menghirup udara yang segar di pagi ini. Bahkan Tuhan izinkan kami untuk kami boleh beribadah bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, kerabat kami, dan kami boleh terus rindu ya Tuhan untuk terus menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, ketika kami boleh datang saat ini di hadapan Tuhan, kami boleh mendukung terus di dalam doa untuk gereja kami GKT Hosana Nirwana di setiap pergumulan yang ada. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan bahkan pergumulan bagi dalam gereja ini. Kami terus memohon kepada Tuhan, Tuhan yang memberkati hamba Tuhan, bahkan para majelis,
para pelayan Tuhan yang lain, bahkan setiap aktivis gereja. Biarlah kasih-Mu dan kesetiaan-Mu boleh terus ada bersama dengan setiap mereka, bahkan memberikan kesatuan hati seia sekata untuk mengembangkan pelayanan di GKT Hosana Nirwana Surabaya. Kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi gereja ini. Bahkan untuk jemaat-Mu yang saat ini boleh ikut beribadah, Tuhan boleh menolong mereka, kehidupan mereka, bahkan siap pergumulan hari mereka di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami percayakan mereka hanya ke dalam tangan-Mu saja. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, dengan pekerjaan, kehidupan pribadi maupun keluarga mereka. Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong mereka dan Tuhan memberkati mereka di dalam setiap pergumulan yang ada. Kerinduan untuk setiap jemaat-Mu untuk boleh datang kembali ke gereja untuk beribadah. Tuhan, kami memohon waktu Tuhan sendiri yang boleh menjawab dan bukanlah kehendak dan waktu kami. Kami percayakan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia di dalam segala permasalahan yang ada, bahkan bencana alam yang masih terjadi di beberapa daerah. Kami terus memohon kepada Tuhan yang boleh memberkati bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa di surga, doa kami naikkan segala doa-doa kami, permohonan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Baik, shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Saya mewakili hamba Tuhan juga Majelis GKT Hosana Nirwana Surabaya akan membacakan warta gereja pada minggu ini tanggal 14 Februari 2021. Yang pertama, terima kasih untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani. Tuhan boleh memberkati kita, bahkan terus diberikan semangat yang sama untuk tetap setia melayani Tuhan, bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memberikannya melalui transfer, melalui rekening BRI dengan nomor rekening yang tersedia di layar LCD atas nama Gereja Kristus Tuhan. Atau yang kedua, Bapak Ibu bisa datang ke gereja kemudian memasukkan ke dalam amplop dan kemudian ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Bagi Bapak Ibu jemaat yang membutuhkan bantuan ya karena terkena dampak dan mengalami kesulitan akan kebutuhan sehari-hari, bahkan di masa pandemi ini, Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi majelis gereja. Nanti akan ada pelayanan diakoni yang akan membantu akan untuk keperluan Bapak Ibu sekalian selama 1 bulan. Jadi Bapak Ibu tidak usah sungkan, bisa langsung bilang ke saya atau majelis yang melayani, nanti akan dibantu oleh gereja. Kemudian juga mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang butuh bantuan juga, karena memang selama ini beberapa bulan ini bahkan ke depan untuk sementara kita akan terus beribadah secara online ya, secara live streaming baik di Facebook maupun sore di YouTube. Mungkin Bapak Ibu yang kesulitan untuk kuota karena di rumah tidak ada wifi, Bapak Ibu bisa menghubungi hamba Tuhan maupun majelis gereja yang nantinya akan mendapat bantuan kuota ya khusus dari gereja. Untuk minggu depan Bapak Ibu kita tetap mengadakan ibadah secara live streaming online dengan tema Part of Love. Jadi jam 9 pagi, tetap jam 9 pagi pada hari Minggu, tanggal 21 Februari dan sorenya jam 4 sore via YouTube. Jadi seperti itu. Bapak Ibu yang belum mendapat e-warta seperti yang ada di saya ini, nanti bisa menghubungi saya ataupun majelis yang melayani. Jadi Bapak Ibu bisa melihat warta selama 1 pekan. Di sana berisi tentang informasi tentang kegiatan ataupun artikel juga selama 1 minggu, dan juga ada laporan persembahan
juga ada di dalam e-warta yang dibagikan setiap hari Minggu paginya. Baik, itu saja warta kita pada minggu ini, hari Minggu 14 Februari 2021. Jika ada yang ditanyakan, Bapak Ibu bisa menanyakan kepada saya ataupun kepada majelis yang melayani. Baik, mari bersama-sama kita akan mengakhiri peribadahan kita. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita pujikan doksologi, kita terima berkat Tuhan dan kita akhiri dengan pujian. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa, Allah sumber berkat dan sumber kurnia. Kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Amin. 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 Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. 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 Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.
membuatku, dan ku percaya ku aman dan